wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama aku Salwati Nova dari kelas 1247 absen 31 SMAN 1 Palimanan. Di sini aku bakal ceritain tentang sejarah salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Ibu Kartini. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai seorang aktivis Indonesia. Beliau mendukung hak-hak dan pendidikan tinggi perempuan. Dikenal juga sebagai Raden Ayu Kartini. Ia lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Kota Jawa Tengah. Beliau sering dicap sebagai pelopor kebangkitan perempuan tanah air hingga saat ini. Ada berbagai riwayat pekerjaan yang ia lakukan semasa hidupnya, khususnya dalam mendukung hak privat perempuan. Kegigihan yang ia miliki menjadi salah satu bentuk yang diteladani bangsa Indonesia sampai detik ini. Inilah sebabnya setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir dari keluarga yang berasal dari kelas bangsawan atau priai. Karena itulah ia memperoleh gelar RA atau Raden Ajeng di depan namanya. Gelar Raden Ajeng ini digunakan semasa ia masih gadis dan belum menikah. Setelah menikah, gelar kebangsawanan tersebut berubah menjadi Raden Ayu. Ini diambil berdasarkan tradisi Jawa yang dianut keluarganya. Sejarah Raden Ajeng Kartini pun membawa nama besar dari orang tuanya. Ibunya M. Angasirah adalah putri seorang ulama, sementara itu sang ayah yakni Raden Mas Adipati Aryo Soroningrat adalah seorang bangsawan Jawa. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Nama-nama saudara kandung maupun tiri diantaranya yaitu ada Satrio Somantri, Kartina, R.A. Rokmini, Kartina, Sulastri, Busono, dan lainnya. Di usia 12 tahun, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Putra sematawayangnya adalah Sosalit Joyodiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Fakta-fakta sejarah Raden Ajeng Kartini. Yang pertama, masa kecil Kartini. Masa kecil Kartini terbilang cukup penuh lika-liku. Di usianya yang menginjak 12 tahun, ia baru diperbolehkan bersekolah di ELS. Di tempat ini, ia mempelajari bahasa asing, salah satunya bahasa Belanda. Karena kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, ia mengisi waktu luang dengan belajar dan menulis surat untuk teman-teman Belandanya. Salah satu teman masa kecil yang mendukungnya adalah Rosa Abendanon. Isi surat yang disampaikan tersebut yakni berisi penindasan Belanda terhadap penduduk asing Pulau Jawa. Praktik poligami dan ketidaksaraan gender menjadi poin penting yang ia sampaikan. Yang kedua, pelopor kesetaraan gender. Sejarah Raden Ajeng Kartini yang tak kalah menarik adalah niat baik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kesetaraan gender ini ia gunakan sebagai bentuk ketidakadilan kepada kaum perempuan pribumi. Dalam suratnya, ia memprotes tradisi kawin paksa di usia muda yang menghalangi perempuan melanjutkan pendidikan. Berkat usaha giginya, saat ini Undang-Undang Negara Indonesia menjadikan kesetaraan gender bagi seluruh bangsa. Yang ketiga, pendiri sekolah dan tempat kerajinan kayu. Ia pernah mendirikan sebuah kerajinan ukir kayu untuk para pemuda di Rembang, Jawa Tengah. Riwayat pekerjaan yang ia lakukan menjadi salah satu penghasil perekonomian di Kabupaten Jepara dan Rembang. Tak sampai di situ, di usia yang sangat muda, ia mendirikan sebuah sekolah untuk para perempuan dalam menempuh pendidikan. Bagi Kartini, pendidikan bagi perempuan muda adalah untuk mendorong pemberdayaan dan pencerahan hidup. Yang keempat, dipingit di usia muda. Sosok Kartini juga digambarkan sebagai seorang perempuan yang memiliki kegemaran dalam belajar. Meski pernah didiskriminasi saat sekolah, Kartini tetap rajin membaca buku dan mempelajari berbagai bahasa asing. Sayangnya, ia pada saat itu hanya boleh menempuh pendidikan sampai sekolah dasar.
Hal ini lantaran ia dipingit oleh Raden Adipati Jayadiningrat pada 12 November 1903. Ia kehilangan masa kecilnya dan menghabiskan waktu di rumah dalam beberapa waktu lamanya. Yang kelima, ada Museum Peninggalan Kartini. Lokasi sejarah Raden Ajeng Kartini ini tepatnya di Desa Panggang, Kecamatan Jepara. Museum ini telah didirikan pada 30 Maret 1975 di masa pemerintahan Soewarno Jojomardoyo. Selain menyajikan benda-benda peninggalan Kartini, museum ini juga menyajikan benda-benda warisan budaya yang terdapat di Jepara. Menariknya lagi, nama Kartini dipakai oleh pemerintah Belanda sebagai istilah jalan di beberapa kota Belanda. Ia dikenal sebagai pejuang hak perempuan yang namanya berada di kota Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Penyebab Raden Ajeng Kartini meninggal dunia. Sejarah Raden Ajeng Kartini pun tak luput dari penyebab ia meninggal dunia. Pernikahan Kartini tak berjalan lama, sebab ia meninggal pada 17 September 1904. Ini tepat setahun lamanya setelah ia menikah. Penyebab ia meninggal dunia karena komplikasi melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal di usia 25 tahun, tepat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Sekitar 7 tahun setelah kematiannya, buku yang berisi surat-surat pribadi tersebut mulai dipublikasikan. Ini dibantu oleh sahabatnya yakni Jacques H. Abedanon. Ia menerbitkan kumpulan surat-surat Kartini yang berjudul Dari Gelap Terbitlah Terang. Sekian dari saya, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.